Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut pada pembahasan materi, sebagaimana hadis Nabi SAW tentang keutamaan mengajak orang lain pada kebaikan, maka kami mengajak kepada DKM dan pengurus Majelis Ta'lim untuk dapat melaksanakan kajian rutin secara gratis dengan materi-materi yang sudah kami sediakan atau sesuai dengan permintaan daripada DKM dan pengurus Majelis Ta'lim secara gratis tanpa biaya apapun sebagai wasilah untuk syiar kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan hari ini, detik ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk bisa membuka mata dengan lebar melihat keindahan dunia. Kita masih diberikan nikmat oleh Allah, hidung kita masih bisa bernafas dengan lega. Kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kaki kita masih bisa berjalan dengan baik untuk menuju masjid-masjid Allah, menuju majelis ta'lim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, detak jantung kita masih berfungsi dengan normal. Bersyukur kita kepada Allah atas semua yang Allah berikan kepada kita dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki, yang semuanya itu harus kita syukuri minimal dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita mengimplementasikan rasa syukur itu dengan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Allah, singkatnya pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu marah. Pendek saja judulnya, yang penting gampang diingat, marah. Kalau kita pergi ke Indomaret, kita pergi ke supermarket, ke mall, ke segala macam, itu yang kita cari adalah merek gitu ya. Misalnya pengen cari Indomie, pengen cari baju apa gitu ya, kita sebutkan mereknya. Kita ingat betul dari awal perjalanan sampai ke tujuan itu nggak bakal lupa, karena kita tahu judulnya. Maka kalau ceramah itu tidak dikasih judul, ini bahaya sekali. Tadi ceramahnya gimana? Oh, ustadznya bagus, lucu sekali. Oh, ustadznya bagus, menghibur. Oh, ustadznya bagus, kocak banget gitu. Lah terus yang dibahas apa? Ya pokoknya ustadznya lucu gitu ya. Bukan tidak boleh lucu, bukan, tapi akhirnya karena kita fokus ke lucunya, tidak tahu judulnya aja nggak tahu. Nah ini bahaya sekali ini ya. Makanya kadang, maaf tanda kutip, orang sering ikut kajian, orang sering ikut ta'lim, orang sering ikut ngaji, itu nggak ngerubah apapun dalam diri dia, karena yang dicari apa? Lucunya, hiburannya, kocaknya. Jadi dia nganggep kajian ceramah itu seperti stand up komedi. Kalau ustadznya nggak lucu, dia nggak tertarik. Nah ini harus kita rubah mindset. Ini bagaimana kalau kita ngaji urusan akhirat, apalagi ya sudah fokus ngaji ke urusan akhirat. Masalah ada lucu nggak ada lucunya, masalah kocak nggak ada kocak, masalah makan nggak ada makan gitu ya, kita tetap ngaji karena tujuan kita adalah lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak ngelihat siapa yang menyampaikan, yang kita lihat adalah materi yang disampaikan. Nah itu kira-kira jemaah. Jadi kalau kita sudah demikian, maka insya Allah walaupun kita ngaji cuma 10 menit, ngaji cuma 15 menit, fokus kita pada temanya, fokus kita pada materinya, tidak perlu mikirin yang lain-lain, maka insya Allah dapat kita ilmu itu, dan insya Allah dengan ilmu itu akan merubah diri kita secara perlahan. Jamaah dirahmati Allah, tema kita tadi adalah marah. Marah ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Marah itu adalah sesuatu yang kalau itu diluapkan bisa menghancurkan semuanya. Marah itu menjadi sumber masalah, marah menjadi sumber perkara, marah bisa menyebabkan hubungan antara anak dan orang tua rusak, hubungan antara suami istri hancur, hubungan dengan tetangga nggak baik, hubungan dengan lingkungan nggak nyaman, gara-gara satu kata, yaitu marah. Marah itu sifat naluri normal manusia. Setiap manusia pasti pernah marah, siapapun itu pasti pernah marah. Tapi yang jadi masalah adalah bagaimana dia mengekspresikan marahnya itu. Karena kan macam-macam. Orang mengekspresikan marah itu macam-macam. Ada yang ketika marah diem. Nah marahnya orang yang diem ini agak bahaya ini. Dia diem, nahan gitu ya, seperti anak-anak yang dibully gitu. Ada kasus pesantren dibakar, ada kasus ini dibunuh segala macam. Gara-gara apa? Dia dibully, dia nggak bisa marah, dia diem, dipendam. Ketika meluap, maka amarahnya dilampiaskan secara maksimal. Kemudian ada juga orang yang kalau marah dia harus banting sesuatu, gitu ya. Ada yang banting sesuatu. Apa yang dia lihat pokoknya dibanting. Lihat gelas-gelas dibanting, lihat piring-piring dibanting, lihat apapun yang ada di sekitar dia dibanting.
Ada yang begitu. Ada pula yang orang ini kalau marah dia harus diungkapkan semua unek-uneknya. Dia sebut semua kesalahan lawan bicaranya, dia sebut aib lawan bicaranya. Pokoknya semuanya disebut sama dia. Bahkan kebun binatang juga disebut kalau orang lagi marah nih. Ada juga yang demikian. Tapi nanti dia setelahnya menyesal. Gitu. Ketika sudah menyesal, dia minta maaf. Kadang kalau orang yang bisa meluapkan amarahnya, itu setelahnya dia akan merasa bersalah dan dia akan minta maaf. Beda dengan orang yang ketika memendam amarahnya. Tapi lebih bagus lagi kalau ketika marah kita sampaikan amarah itu dengan cara yang elegan. Jangan sampai menunjukkan wajah setan kita gitu ya, marah sampai wajah setannya keluar, jangan. Jadi berusaha semaksimal mungkin bagaimana kalaupun marah, itu marah kita tidak dilampiaskan dengan membabi buta. Itu. Ada juga orang yang ketika marah itu nangis. Saking marahnya dia tidak bisa menahan amarahnya, dia nggak bisa meluapkan dengan fisik, dia tidak bisa meluapkan dengan kata-kata, akhirnya dia nangis saja. Itu menunjukkan kalau dia sedang marah itu dia nangis. Ada orang yang demikian. Banyak sekali bagaimana orang mengekspresikan amarahnya. Sehingga ada sahabat yang datang kepada Nabi SAW meminta nasihat kepada Rasulullah. Ausini, kata sahabat ini, ya Rasul beri nasihat kepadaku. Faraddada miraran, nyampe sahabat ini ngulang berkali-kali karena penasaran. Ausini, ya Rasul nasihati aku. Kenapa bisa penasaran? Karena yang dinasihatkan Rasulullah itu hanya satu kata, la taghdab, jangan marah. Udah. Gak ada tambahan lain, gak ada lanjutan, gak ada segala macam. Kata Rasul, la taghdab. Itulah hebatnya Rasulullah SAW. Hadis-hadis Rasulullah itu singkat syarat makna. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu walaupun pendek, maknanya begitu dalam. Ternyata sahabat tadi orangnya pemarah, maka nasihat yang diberikan Rasulullah cuma satu, la taghdab walakal jannah. Ada hadis yang demikian juga, kamu jangan marah dan bagimu adalah surga. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis daripada Rasulullah sallallahu laisa syadidu bisur'ati, innam syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah orang yang pemberani, orang yang kuat, orang yang hebat, gagah perkasa itu adalah orang yang ketika marah dia pandai bergulat. Bukanlah yang hebat itu adalah orang yang pandai jago berantem, jago tinju, jago silat, jago ini. Bukan. Orang yang jagoan pendekar itu bukan itu kata Nabi. Tapi adalah orang yang innamasyadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang bisa menahan nafsunya, menahan dirinya ketika dia marah. Sehingga ada pesan Nabi SAW dalam hadis yang lain, ketika orang itu marah dalam keadaan berdiri, maka hendaklah dia duduk. Karena kalau kita lagi marah berdiri itu kan gagah betul ya. Apapun yang ada di sekitar kita langsung bisa kita ambil, langsung bisa kita pegang. Bahkan kalau kita dalam kondisi berdiri itu, lawan bicara kita langsung bisa kita pegang lehernya gitu kan. Kita pegang lehernya, kita cekik gitu istilahnya gitu ya. Oh, ya. Sehingga apa? Kalau dalam kondisi berdiri, leluasa kita untuk melakukan segala hal untuk mengekspresikan marah itu. Maka kalau kita marahnya dalam kondisi berdiri, duduk segera. Lagi marah kita ini lagi panas, lagi memberah muka kita, duduk. Minimal kalau kita duduk, itu kita ndak se-ekspresif ketika kita berdiri. Kita bisa nahan diri gitu ya, duduk. Kalau sudah duduk itu paling-paling itu kata-kata yang keluar, nggak bakal main fisik. Tapi kalau dia masih marah, masih menggerutu, masih ngomel, masih keluar semua kata-kata yang jelek, maka hendaklah dia berbaring. Kan lucu kalau orang berbaring tapi ngomongnya jelek-jelek, sambil berbaring kan gak mungkin ya. Maka sehingga ketika orang yang sudah berbaring itu minimal dia bakal diam, atau dia ngegerutu tapi gerutunya pelan. Asal benar saya padahal begini, padahal begitu, saya udah begini, saya udah begitu, si fulan ini nggak ngerti, bla 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 segala macam. Paling ngedumel aja ketika dalam kondisi berbaring, mengurangi resiko berbahaya ketika dia marah. Gitu. Atau dalam hadis yang lain pula diajarkan Nabi SAW, ketika orang sedang marah maka hendaklah dia segera berwudu. Kenapa demikian? Karena amarah itu datang dari syaitan. Amarah itu api, dan api itu hanya akan padam dengan menggunakan air. Maka ketika kita marah segera ambil air untuk berwudu. Berwudu segera agar kita menjadi tenang. Oh, berwudu belum tenang, ajak untuk sholat. Kalau sudah sholat masih marah juga, nah cari sesuatu hal yang bisa membuat amarah kita itu reda, sehingga amarah itu tidak kita luapkan dengan cara yang negatif. Ya, istri ketika dia marah dengan suaminya, keluar kata-kata yang menyakitkan suami, diungkit semua kesalahan suami, hilang semua kebaikan suami. Suami ketika marah
sampai-sampai dengan memukul istrinya, menampar istrinya. Dia tidak tahu bahwa istri sudah susah payah mengandung, melahirkan, membesarkan, menyusui anaknya, mengurus urusan keluarganya, mencucikan bajunya. Semua kebaikan istri hilang. Yang sisa hanya tamparan suami kepada istri karena marahnya. Ada orang tua yang mencaci anaknya gara-gara marah. Disebut semua kekurangan anaknya. Kamu ini sudah tua, kamu ini sudah dewasa, kamu ini sudah begini, masih pengangguran, masih nggak punya pekerjaan, masih nggak punya penghasilan, masih nggak punya tujuan, dasar anak nggak guna. Keluar semua kata-kata yang menyakitkan anak. Ketika anak sedang marah kepada orang tuanya juga begitu. Diluapkan semua keluh kesahnya. Saya ini nyesel benar dilahirkan dari perut ibu. Ibu ini hidupnya susah, buat saya susah juga. Saya dari kecil nggak pernah makan enak. Saya dari kecil nggak pernah keturutan ini itu. Disebutkan semuanya keburukan orang tua itu. Padahal dia bisa hidup sampai dengan umur sekian itu karena jasa orang tua yang mencarikan makan untuk dia. Kalau orang tua tidak gerak mencari makan untuknya, mana bisa anak itu tumbuh. Tapi karena marah, semua kebaikan orang yang ada di depan kita itu bakal hilang. Itulah bahaya daripada amarah itu sendiri. Sehingga tadi kami sebutkan di awal, banyak sekali cara-cara yang diajarkan Rasulullah SAW agar kita bisa mengkondisikan amarah kita itu. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semoga materi singkat ini dapat menggugah hati kami pribadi dan kita semuanya. Kami tegaskan, amarah itu adalah sifat naluri yang umum dimiliki oleh setiap kita. Pasti kita memiliki rasa amarah itu, rasa pengen marah, pengen ngamuk, kecewa, sedih, semuanya itu pasti ada. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana mengekspresikan amarah itu seelegan mungkin. Coba dibiasakan, ketika marah kita ambil wudhu, kita duduk, kita baca Quran. Ketika marah, ya sudahlah, kalau misalnya kita belum bisa nih mengalihkan amarah itu dengan ibadah misalnya. Kita belum bisa nih kalau lagi marah itu langsung ambil wudhu terus sholat, belum bisa langsung baca Quran, belum bisa langsung misalnya dengerin kajian misal gitu ya. Maka kita alihkan dengan sesuatu yang bisa membantu kita dan minim resiko. Misalnya kita lagi marah, lagi segala macam, ya sudah, buka HP misalnya kita main game. Silakan saja kita lampiaskan amarah itu dengan main game gitu kan. Kita main game apapun itu misalnya, sehingga apa? Marah kita bisa reda. Atau misalnya ada orang yang dia ketika marah harus menyendiri, ya sudah, ketika dia marah daripada dia meluapkannya dengan kata-kata yang menyakitkan, dengan fisik, dengan memukul lawan bicaranya, lebih baik dia keluar menenangkan diri dulu. Kalau sudah selesai, sudah tenang dirinya, pulang ngobrol dengan baik. Karena tergantung kitanya jamaah sekalian, tergantung kitanya bagaimana mengelola emosi kita. Semuanya itu bisa dibicarakan dengan baik kalau kita tidak membawa emosi. Semuanya bisa diselesaikan dengan cara yang elegan kalau kita nggak buru-buru emosi. Maka ketika hawanya sudah tidak enak, kita sudah merasa ingin marah, tenangkan diri dulu kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.